Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat iman Islam, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama masih bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia, sahabatnya yang setia, dan para pengikut yang senantiasa istiqomah di dalam sunnahnya. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat tarawih dan witir, perkenankan kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Pertama, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih akan dipimpin oleh Ustadz Abror As-Salafi, SPDI. Penceramah pada malam hari ini yang disampaikan oleh Ustadz Abror As-Salafi, SPDI. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya, laporan keuangan saldo tanggal 9 sampai 10 Maret 2026 sebesar Rp6.357.500. Pemasukan 9 Maret 2026 sebesar Rp1.047.500. Pengeluaran 500.000 sehingga saldo per tanggal 10 Maret 2026 sebesar Rp6.357.500. Atas amal jariah para jamaah sekalian, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kami dari DKM Al-Ikhlas masih menerima infak dan sedekah untuk takjil dan buka puasa bersama, bisa berupa uang tunai maupun berupa makanan. Bila Bapak Ibu jamaah sekalian berkenan memberikan infaknya, dipersilahkan bisa menghubungi Bapak Haji Yudi dan Bapak Adam Usmanto serta Ibu Haji Indrawati. DKM Masjid Al-Ikhlas yang mengadakan i'tikaf dan qiyamul lail pada pagi ini yang akan dimulai pukul 02.45 waktu, yang akan dipimpin oleh Ustadz Ibrahim Al-Qassam Al-Hafiz. Untuk kami mengundang dan mengajak para jamaah untuk hadir dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan terbatas para dermawan yang ingin berdonasi untuk sahur bersama di Masjid Al-Ikhlas di 10 hari terakhir sebelum Ramadan tahun ini berlalu. Masjid Al-Ikhlas menerima dan menyalurkan zakat infak dan sedekah bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat fitrah dan zakat mal. Bisa mendatangi loket yang telah kami sediakan. Untuk zakat fitrah seberas sebanyak 3,5 liter atau 3 kg berupa uang sebesar 55.000 per jiwa. Himbauan diharapkan kepada para jamaah sekalian untuk menjaga dan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan sholat tarawih dengan mematikan dan menonaktifkan suara dari ponsel, menjaga dan mengkondisikan putra-putrinya bagi yang membawa anak-anak. Demikian makluman dan himbauan yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah salat tarawih Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita di malam hari yang insyaallah berbarokah ini kenikmatan-kenikmatan terbesar, diantaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk selalu tegar dan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kelak mewafatkan kita semua di atas Islam. Dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, panutan terbesar kita, suri tauladan terbaik kita, Muhammad ibnu Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah merupakan sebuah nikmat yang sangat besar ketika kita segenap hamba-hamba Allah disampaikan ke dalam bulan Ramadan dan dimudahkan untuk mengerjakan banyak ketaatan di dalamnya. Nabi SAW mengabarkan dalam banyak hadisnya bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan. Syahrun mubarak, bulan berkah, kata Nabi SAW. Dan berkah maknanya kata para ulama adalah al-khairul katsir wa thubutu fihi, kebaikan yang sangat banyak dan menetap, yakni detik demi detik yang berlalu di bulan yang penuh dengan keutamaan ini penuh dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah, dan lebih berkah dan banyak keutamaan lagi ketika kita berada di jajaran malam-malam yang sangat luar biasa yang disebut dengan al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahid, bersungguh-sungguh, bersemangat dalam mengerjakan ibadah kepada Allah fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Yang Nabi SAW sangat semangat beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang beliau tidak sedemikian semangatnya di hari-hari lain. Dan ternyata Nabi SAW begitu bersemangat dalam mengerjakan ibadah kepada Allah di hari-hari yang sangat luar biasa ini. Beliau pernah menyatakan dalam salah satu hadisnya, altamisu hadhil laila, dalam rangka mencari malam tersebut, yakni malam Lailatul Qadar. Yang Nabi SAW pernah menyebutkan di antara jajaran keutamaan bulan Ramadan, fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Maknanya kata para ulama, kalau kita beribadah kepada Allah bertepatan, misalnya malam ini adalah malam Lailatul Qadar, maka ibadah yang kita kerjakan pahalanya melebihi, melampaui beramal saleh selama 1000 bulan yang setara dengan 83 tahun non-stop. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah khusus, surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Kata para ulama ahli tafsir,
Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita dalam Al-Qur'an tentang sesuatu, maka itu menunjukkan akan keutamaan dan kemuliaan sesuatu yang sedang ditanya. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Yakni menunjukkan akan keagungan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar, Al-Qadar maknanya kata sebagian ulama asyaraf, malam kemuliaan. Dan di antara sebab kemuliaannya juga adalah bahwa di ayat setelahnya tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat dan ruh yakni malaikat Jibril alaihi salam. Seluruh malaikat bahkan pimpinan para malaikat Jibril alaihi salam pun turun ke langit dunia, memenuhi langit dunia. Biizni rabbihim, dengan izin dari Allah Azza wa Jal, min kulli amr, untuk melaksanakan perintah Allah. Apa di antara perintah yang Allah perintahkan kepada para malaikat di malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala membagikan takdir sanawi kepada kita, takdir manusia untuk setahun ke depan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lalu di antara bukti keutamaan dan kemuliaannya, ya, sehingga benar-benar semakna dengan lebih utama daripada 1000 bulan, di akhir ayat kata Allah Azza wa Jal, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, keselamatan, yakni maknanya kata para ulama, banyak di antara hamba-hamba Allah di malam Lailatul Qadar yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicalonkan untuk masuk ke dalam surga. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, nama-nama kita tercatat sebagai calon-calon penghuni surga dengan proses yang mudah tanpa hambatan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan keselamatan di malam Lailatul Qadar berlangsung sampai subuh. Alangkah agungnya malam Lailatul Qadar dan alangkah meruginya seorang hamba yang lalai di malam Lailatul Qadar. Nabi SAW tidak memberikan opsi kepada kita. Yang mau kejar Lailatul Qadar silahkan, yang tidak pun silahkan. Tidak demikian. Melainkan kata Nabi SAW, "Faman hurima khairaha faqad hurim." Barang siapa yang terhalang tidak mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah terhalang dari seluruh kebaikan. Yang barang siapa yang tidak mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar karena kelalaiannya, kemaksiatannya, keburukannya yang terus dia pelihara, maka ditakutkan dia menjadi orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa yang penuh dengan berkah ini. Yang Nabi SAW pernah menyebutkan di antara hamba yang merugi, raghima anf, celaka seseorang, man dakhala alaihi Ramadan hatta yansalikh wa lam yughfar lahu. Celaka seseorang yang masuk ke dalam bulan puasa sampai selesai bulan puasanya dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Mengapa demikian? Dia tetap bermaksiat dan lalai di bulan Ramadan yang hamba-hamba lain berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, teorinya seorang hamba yang beriman di bulan Ramadan ini semakin datang ke penghujungnya semakin semangat. Nabi SAW ketika tiba 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarah, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, yakni beliau tidak menggauli istri-istrinya. Karena peraturan orang yang beriktikaf di masjid tidak boleh bercampur dengan istrinya. Dan beliau aiqadha ahla, membangunkan keluarganya, membegadangkan mereka. Wa ahya lailahu, untuk menghidupkan malamnya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dalam riwayat yang lain ada tambahan lafaz wajadda, dan sungguh-sungguh. Ma'asyiral muslimin, ada beberapa amal-amal saleh yang bisa kita lakukan dan tekuni di jajaran malam-malam luar biasa ini, yaitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di antaranya adalah melaksanakan salat tarawih atau qiyamul lail. Nabi SAW bersabda, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah apapun bentuknya, termasuk diantaranya salat tarawih di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar atau di malam-malam Ramadan secara umum, dengan penuh keimanan dan berharap pahala, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu.
Dalam riwayat yang lain ada motivasi dari Nabi SAW agar kita bersabar dalam melaksanakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Kata Nabi SAW, "Man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka tercatat baginya pahala sholat semalam penuh. Masya Allah. Dan yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang bisa kita kerjakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah memperbanyak doa, meminta ampunan dan maaf kepada Allah Azza wa Jal. Termasuk diantaranya doa yang Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau sekiranya aku merasa malam ini adalah malam Lailatul Qadar?" Maka Nabi SAW bersabda, "Katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni," untuk sendiri. Kalau untuk barang-barang, fa'fu anna. Ya Allah, innaka afu, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah, ampunilah dosa-dosaku. Ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahmakumullah. Barang siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan lebih sulit baginya untuk mendapatkan ampunan. Karena di bulan Ramadan, kata para ulama, lowongan untuk menjadi calon penghuni surga sedang dimudahkan dan dibuka besar-besaran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan besar-besaran kepada segenap hambanya. Tiba-tiba di bulan ini ada sebagian hamba yang masih lalai sehingga tidak mendapatkan ampunan. Faman lam yaghfar fi Ramadan famata yaghfar. Barang siapa yang tidak menang, tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, kapan lagi dia mau mendapatkan ampunan? Yang berikutnya, ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah, yang bisa kita laksanakan di hari-hari yang luar biasa ini adalah mengerjakan ketaatan secara umum seperti sedekah, beristighfar, berbuat kebaikan, tetap menjaga sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Usahakan bagi yang bisa dan bagi yang tidak ada amanah pekerjaan di keesokan harinya, bisa untuk begadang maka begadanglah untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun bagi yang esok hari masih ada amanah tanggung jawab bekerja, jangan sampai mengejar sesuatu yang sunnah sampai melalaikan yang wajib. Ketahuilah bahwa beribadah kepada Allah di malam-malam yang mulia ini merupakan sunnah-sunnah yang utama. Namun seorang pekerja, seorang karyawan yang masih punya tanggung jawab bekerja terhadap perusahaannya tetap wajib melaksanakan tanggung jawabnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik, bimbingan dan hidayahnya agar kita menjadi hamba-hamba yang selalu Allah mudahkan untuk mengerjakan banyak ketaatan di malam hari atau di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Dan besar harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal soleh kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, memudahkan kita untuk bisa memperbaiki diri, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih kita miliki selama ini. Dan semoga Allah anugerahkan kepada kita Ramadan yang berkesinambungan, dan semoga Allah limpahkan kepada kita nikmat mendapatkan Lailatul Qadar, keutamaannya melebihi 83 tahun. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.